dengan kakak yang paling cantik, baik hati? Oh, tentu dong. Oke, hari ini nih guys, kita akan belajar tentang fisika. Fisika kelas 2 tentunya. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih, Kak? Oke, jadi guys, hari ini kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, kalau kemarin kalian kan sudah belajar tentang jarak dan perpindahan. Nah, sekarang ada juga nih kelajuan dan kecepatan. Hah, Kak? Kok hampir mirip ya? Kok kayaknya sama ya, Kak? Penasaran nggak? Oke, check it out guys. Kita mulai belajar ya. Oke, silakan dilihat di sini. Kelajuan. Di sini kakak punya contoh. Misalkan seperti ini. Mobil bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. Gitu kan? Nah, kalau kamu amati, coba dilihat. Ada sesuatu apanya guys? Apa ya Kak ya? Ting 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 ting. Nah, kalau kamu lihat di sini ada nilainya. Nah, ada 50 km per jam. Nah, karena dia memiliki nilai kelajuan ini, maka dia disebut dengan besaran skalar. Oke, kenapa dia disebut besaran skalar guys? Mempunyai nilai. Kakak tulis dulu ya. Jadi karena dia punya nilai, makanya disebut besaran skalar. Nah, lalu guys, loh Kak, ini bedanya dengan kecepatan gimana? Coba kita baca contoh kakak punya lagi ya. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, kalau dilihat di sini guys, kamu perhatikan. Oh, bukan kakak ya yang diperhatikan ini guys. Di sini ada, nah, loh Kak, sama-sama nilai nih. Ini kan juga sama-sama nilai. Yakin guys, cuma itu aja. Coba dilihat lagi. Bola dilempar ke atas. Lah, apa itu? Ada kata-kata ke atas. Nah, ke atas itu apa sih Kak? Ke atas itu berarti dia menunjukkan arah. Jadi di sini kecepatan itu punya nilai dan dia memiliki arah. Nah, karena dia memiliki nilai dan juga arah, ada arahnya, berarti dia disebut dengan besaran vektor. Gimana? Paham atau hampa guys? Oke, kakak tulis dulu ya. Besaran vektor karena punya nilai dan juga arah. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini antara kelajuan dengan kecepatan, perbedaan pertama di situ. Jadi kalau kelajuan dia hanya memiliki nilai saja tanpa mempunyai arah, tapi kalau kecepatan dia punya nilai dan dia ada arahnya. Nah, paham sampai sini guys tentang kelajuan dengan kecepatan? Lalu gimana nih Kak rumusnya? Oke, sudah nggak sabar ya? Sabar guys. Nah, di sini. Karena di sini tadi ya, kelajuan kan tidak punya arah. Sedangkan kecepatan punya arah. Jadi di sini ada yang membedakan. Kelajuan dengan kecepatan sama-sama disimbolkan dengan V. Cuman guys, di sini untuk kecepatan karena dia punya arah kita kasih tanda seperti ini. Nah, paham ya? Terus gimana nih Kak rumusnya? Oke, kita bahas mulai kelajuan. Kalau kelajuan dia punya V sama dengan S per T. Nah, V-nya itu dia adalah jelas kelajuan. Satuannya dia adalah meter per sekon. Ingat ya, kakak di sini pakai satuan internasional.
Satuan yang lain apa, Kak? Satuan yang lain biasanya kalian akan disuruh mengubah ke kilometer per jam. Biasanya seperti itu. Terus kemudian S-nya adalah jarak. Kalau jarak berarti kan dia panjang ya. Karena panjang berarti dia di satuannya adalah meter. Sedangkan T itu adalah time. Berarti dia adalah waktu. Waktu di sini kita satuannya adalah second. Tuh ya, S. Nah, sampai sini paham? Understand? If you don't understand, you can say understand to me. Sok-sok Inggris ya kakak ya. Aduh, padahal nggak bisa loh. Nih ya, lanjut. Kalau kelajuan gimana? Kelajuan maaf. Kalau kecepatan gimana nih kak? Kalau kecepatan seperti ini kan tadi rumusnya dilambangkan dengan V, ada tanda ini arah anak panah gitu ya. Sama dengan S tanda panah per T. Nah, hampir mirip, tapi dalamnya pasti berbeda. Kalau V yang ada tanda panahnya ini, dia melambangkan dengan kecepatan. Satuannya sama nih guys, tetap ya, meter per second. Ini ya. Sedangkan yang S di sini, apakah sama-sama jarak? No. Ini adalah perpindahan. Perpindahan dari hatiku ke hatimu. Iya, kamu. Aduh. Kalau perpindahan, di sini satuannya sama ya. Di situ adalah meter. Kemudian yang T sama juga waktu. Satuannya adalah second. Oke guys, kita kan sudah mempelajari rumusnya. Terus tadi sudah ada pengertiannya. Lah, sekarang sepertinya ada yang kurang nih. Apaan tuh kak? Ih, masa nggak tahu? Jelas adalah contoh soalnya. Coba ya. Coba kita baca bersama-sama dulu. Hilmi setiap hari pergi jogging mengelilingi tanah lapang yang berukuran 100 kali 400 meter sebanyak 12 kali dalam waktu 1 jam. Tentukan kelajuan dan kecepatan gerakannya dalam kilometer per jam. Loh, Kak, ini kok dalam kilometer per jam ya? Tadi kan kakak sudah bilang, di sini pada rumus ini yang kakak pakai adalah dalam satuan SI, satuan internasional. Dan di sini salah satu satuannya juga yaitu kilometer per jam. Hah? Terus gimana nih kak? Ya kita sesuaikan. Sesuaikan bagaimana? Nih kakak akan berikan jawabannya guys. Ingat, dalam fisika kalian jangan lupa harus ditulis diketahuinya apa saja ya guys. Nah, di sini kalau kakak lihat diketahui kan di sini ada tanah lapang ya kan? Dia berukuran 100 kali 400. Kalau kita lihat berarti ini adalah sebuah bangun persegi panjang di mana sininya 100 meter ya kan? Sininya 400 meter gitu kan? Kemudian dia dikelilingi sebanyak 12 kali. Sebentar, kakak tulis dulu secepatnya guys. Kemudian di situ ada kata dalam waktu 1 jam. Berarti di sini waktu adalah T. Bisa kakak tulis T sama dengan 1 jam. Nah, perhatikan dulu di sini guys. Di sini kan kilometer per jam. Jadi nanti kita cari jaraknya atau perpindahannya. Setelah kita cari, jangan lupa untuk mengubah ke kilometer. Sedangkan waktunya, karena di sini mintanya per jam dan kebetulan T-nya sudah dalam jam, berarti nggak usah kamu ubah ke dalam second. Paham? Gitu ya. Lanjut. Kemudian habis diketahui, berarti apa guys? Ditanya.
Nah, di sini yang ditanyanya adalah kelajuan dan kecepatan. Jangan salah simbol ya guys. Di sini kelajuan, ingat V biasa. Terus kemudian ada kecepatan. Nah, seperti itu. Kemudian gimana Kak? Baru kita jawab dong. Nah, yang pertama di sini guys, kita akan menentukan untuk mengetahui kelajuan dan kecepatannya, kita membutuhkan apa? Kita lihat di rumusnya. Kelajuan kan S per T, sedangkan kecepatan juga perpindahan per T gitu kan? Berarti kita cari dulu T-nya sudah ada. Yang kita cari berarti adalah jarak dan juga perpindahannya. Oke, paham sampai sini? Berarti kita cari dulu S-nya ya. Nah, kalau kamu lihat, masih ingat jarak itu apa? Jarak itu panjang lintasan, ya, panjang lintasannya. Nah, kalau di sini dia ada sebuah tanah lapang berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebarnya 100, sedangkan panjangnya 400 dan dikelilingi 12 kali. Berarti karena kakak mengelilingi, nah gitu kan, berarti jaraknya nanti kita pakai rumus dari keliling persegi panjang. Paham? Karena dikelilinginya sebanyak 12 kali, berarti harus kamu kalikan 12. Gitu ya. Berarti bisa kakak tulis di sini. Ingat, rumus persegi panjang kelilingnya adalah 2P tambah L. Jangan lupa, karena dikeliling 12 kali, nanti kita kalikan 12. Cuman kita hitung dulu sininya guys. Berarti bisa kakak tulis 2 kali, panjangnya 400, lebarnya 100. Kalikan 12. Nah, berarti di sini 400 tambah 100 kan dia 500. 500 dikalikan 2, dia adalah berapa guys? 1000. Kemudian 1000 kita kalikan 12. Berarti hasilnya adalah 12.000. Ingat, ini tadi satuannya adalah meter. Karena tadi kakak di awal sudah bilang harus diubah ke dalam kilometer karena permintaan soalnya, kita ubah dulu. Ingat ya, kilometer ke meter naik apa turun? Ayo. Kok kilometer ke meter kebalik guys? Meter ke kilometer. Nah, kan meter naik kan? Naik berapa? Ayo. 1, 2, 3. Dia naik 3. Berarti artinya meter ke kilometer dia dibagi dengan 1000. Berarti 12.000 dibagi 1000 berapa guys? Hasilnya ayo 12. Berarti bisa kakak tulis 12 kilometer. Nah, kita kan di sini sudah mengetahui jaraknya kan guys? Berarti kurang apa? Coba. Sekarang untuk mengetahui kecepatan, kita perlu perpindahan. Kita cari perpindahannya dulu. Ayo, masih ingat enggak perpindahan itu apa? Ayo. Perpindahan itu adalah perubahan posisi dari awal ke akhir. Berapa panjang lintasannya itu dari awal ke akhir. Nah, di sini kalau misalkan si Hilmi, nih ini Hilmi ya, anggap aja nih gambarnya kakak bagus guys. Dia startnya dari titik sini ya, kemudian dia berlari mengelilingi nih guys. Nah, selama 12 kali. Lah, otomatis kan posisi akhir si Hilmi pasti kembali ke sini juga kan? Nah, ayo, berarti berapa perpindahannya itu guys? Loh kak, kan dia tetap di situ kak. Berarti jelas perpindahannya adalah 0 alias uno, 0 gitu ya. Uno kan 1 ya, salah 0, 0 guys. Oke, berarti di sini kakak bisa menulis perpindahannya adalah 0. Nah, baru kalau jarak dengan perpindahan
perpindahannya sudah ditemukan, baru deh kita masukkan ke rumusnya masing-masing. Ingat tadi kelajuan di sini kan V biasa ya. Berarti V sama dengan S per T. Di situ guys, S-nya sudah ketemu 12 km gitu kan. Sedangkan T-nya adalah 1 jam. Berarti hasilnya adalah 12 km per jam. Nah, ini nih kelajuannya. Sedangkan kecepatannya guys, kecepatan. Nah, ini simbolnya jangan sampai kebalik atau ketukar karena nanti hasilnya sudah berbeda. Berarti di sini nanti kita pakai perpindahan per T, gini kan? Perpindahannya di sini tadi adalah 0. Nah, kita tulis T-nya tetap 1 guys. 1 jam sehingga 0 dibagi 1 guys, hasilnya adalah yes right, 0. Jadi di sini nanti 0 km per jam alias enggak ada ya. Nah, gimana nih guys? Cukup easy peasy squeezy kan guys? Yang penting harus kalian ingat, hati-hati kalau kelajuan tadi dia hanya memiliki apa guys? Nilai. Betul. Sedangkan kecepatan dia memiliki nilai dan arah. Dan hati-hati rumusnya, kalau kelajuan itu adalah jarak per waktu, sedangkan kalau kecepatan dia adalah apa guys? Perpindahan per waktu. Nah, itu harus diingat, selalu di note ya. Oke guys? Oke, ketemu lagi dengan kakak di materi yang berbeda tentunya. And see you, bye-bye.